Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi, Firza Hussein batal ditahan pihak Polda Metro Jaya. Firza dinilai kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Kuasa hukum Firza, Aziz Yanuar, mengatakan pemeriksaan terhadap Firza sudah berakhir pukul 21 waktu Indonesia Barat, Rabu malam. Namun penyidik membatalkan penahanan terhadap Firza karena dinilai kooperatif dan mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan polisi selama pemeriksaan. Sementara terkait agenda pemeriksaan masih berpedoman pada berita acara pemeriksaan atau BAP lama yang telah diterima Firza terkait percakapan WhatsApp berkonten pornografi dengan pimpinan FPI Rizik Syihab. Kuasa hukum Firza juga meminta pihak kepolisian menangkap dan memproses pihak yang menyebarkan gambar porno tersebut. Firza Hussein disangkakan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 Junto Undang-Undang 32 tahun 2008 tentang pornografi dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, hasilnya penyidik merasa sudah cukup, sudah melengkapi berkas-berkasnya, jadi ya sudah, dan Bu Firza cukup kooperatif, nggak berbelit-belit dan tidak ada kemauan penyidik yang tidak dijawab seperti itu. Antara lain berkaitan dengan chat yang beredar di media sosial dan di viral ya seperti itu. Lalu berkaitan dengan hubungan dengan Umi Emma ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan foto-foto yang beredar. Lalu berkait dengan kondisi pribadinya beliau, lahirnya, biodatanya, itu aja sih. Seperti itu. Sama statement beliau yang minta dimasukkan di dalam BAP untuk menangkap, memeriksa dan memproses yang mengunduh, merekayasa dan mengedarkan foto dan atau gambar dan atau chat yang mirip dengan Ibu Firza Hussein. Tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi Firza Hussein selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan Firza karena pertimbangan kesehatan. Pemeriksaan tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi Firza Hussein telah selesai dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik memutuskan Firza tidak ditahan. Tekanan darah Firza naik dan sesak pada bagian dada. Pemeriksaan Firza kemarin masih berkaitan dengan BAP-nya yang dibandingkan dengan BAP saksi lain. Selama menjalani pemeriksaan, Firza kembali membantah terlibat dalam kasus ini dan mengaku tidak pernah melakukan komunikasi dengan pimpinan FPI Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menetapkan Firza sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi pada Selasa malam kemarin. Kooperatif aja, dia kooperatif, dia kesehatan salah satu pertimbangan juga. Waktu berapa pertanyaan? 35. Yang ditanyakan poin-poinnya. Antara lain berkaitan dengan chat yang beredar di media sosial dan di viral ya seperti itu. Lalu berkaitan dengan hubungan dengan Umi Emma ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan foto-foto yang beredar. Lalu berkait dengan kondisi pribadinya beliau, lahirnya, biodatanya, itu aja sih. Seperti itu. Sama statement beliau yang minta dimasukkan di dalam BAP untuk menangkap, memeriksa dan memproses yang mengunduh, merekayasa dan mengedarkan foto dan atau gambar dan atau chat yang mirip dengan Ibu Firza Hussein. Tetap tidak mengakui. Mengakui apa? Mengaku bahwa kalau itu memang chatnya. Iya, dari awal BAP pemeriksaan sampai saat ini tetap. Di Polda Metro Jaya, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan konten pornografi pembicaraan dirinya dengan Rizik Syihab. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah didapatkan, diantaranya laporan masyarakat hingga keterangan ahli. Dalam kasus ini, Firza disangkakan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
dilanjutkan lagi pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini kita lanjutkan. Dan dari hasil gelar perkara ini bahwa malam ini ya selesai jam 22 tadi gelar perkara dinyatakan bahwa peningkatan status saksi FHM menjadi tersangka. Selain kasus dugaan percakapan pornografi, Rizik Syihab juga terjerat kasus dugaan penodaan lambang negara Pancasila. Dalam kasus yang bergulir di Polda Jawa Barat ini, Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sukmawati Soekarno Putri selaku pelapor dalam kasus dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik mendesak Polda Jawa Barat untuk ikut mendesak proses peradilan Rizik Syihab. Menurut Sukmawati, meski berkas kasus telah diserahkan ke kejaksaan, masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi kepolisian. Sukmawati Soekarno Putri juga menyayangkan sikap Rizik Syihab yang masih berada di luar negeri karena dapat menghambat proses hukum. Harusnya dapat mematuhi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. MUI menilai dengan mangkirnya Rizik dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya memberikan contoh yang buruk. Menurut Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (HAMKH), Rizik Syihab seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya. Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia seharusnya dapat mematuhi hukum karena Indonesia adalah negara hukum. HAMKH menilai jika Rizik merasa ia tidak bersalah, tidak semestinya takut untuk kembali ke Indonesia. HAMKH mengimbau kepada Rizik agar secara sukarela pulang ke Indonesia tanpa perlu dipanggil paksa oleh kepolisian sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Kehadiran Rizik juga untuk menghindari persepsi Rizik Syihab memang terlibat kasus yang didugakan kepadanya. Beliau menyampaikan dulu mau berapa hari di sana. Saya kira itu juga harus memberi contoh lah, ya. Karena beliau adalah ulama yang punya umat pengikut. Seharusnya menjadi warga negara yang baik, teladan yang baik bagi umat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan sepanjang belum ada gelar perkara kasus dugaan penyebaran konten pornografi, Rizik Syihab masih berstatus sebagai saksi. Sebagai saksi, boleh Pak sekarang? Ya. Rizik kan ke Arab Saudi. Dipikirkan apanya? Nanti kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja. Bagaimana nanti hasil pemeriksaan ini nanti kita gelarkan. Oke? Kita tunggu nanti bagaimana penyidik setelah gelar perkara. Oke? Ya. Fashion bilang kalau misalnya penetapan kan polisi bekerja sama dengan Interpol Pak. Nah itu untuk Interpol masih sebagai status saksi rasanya tidak perlu gitu Pak. Itu gimana Pak? Tadi kan saya sampaikan dari awal sudah. Ya. Makanya kita kan setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya. Kita gelar perkara. Ya kita tunggu saja hasilnya. Oke? Nah, kita. Ya. Oke. Sekarang udah memang menjalin komunikasi dengan Interpol gitu. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan baru kita gelar perkara. Iya. Polisi menyatakan seluruh alat bukti memenuhi unsur pidana dalam konten pornografi tersebut. Untuk perkembangan informasi terkini langsung kita bergabung dengan Bram Herlambang dari Polda Metro Jaya. Bram, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pemeriksaan Firza di sana? Ya Alka, hingga siang ini Firza Husein masih diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan adanya konten pornografi dalam percakapan yang melibatkan pemimpin FPI Rizik Syihab. Dan pemeriksaan kali ini menjadi pemeriksaan perdana pasca adanya penetapan tersangka bagi Firza Husein setelah tadi malam ataupun Selasa malam lalu ini ditetapkan polisi ataupun Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus ini. Sementara menurut polisi, seluruh alat bukti seperti laporan polisi, keterangan saksi, barang bukti maupun sejumlah keterangan ahli ini telah memenuhi adanya unsur pidana yang menyatakan bahwa telah melanggar pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sementara selain memeriksa 2 orang saksi kemarin pada Selasa lalu yaitu Firza Husein dan juga KMA, polisi juga memintai sejumlah keterangan dari saksi ahli seperti saksi ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang dimiliki oleh pihak polisian ini telah memenuhi unsur pidana maupun keterangan dari pihak ahli telematika yang menyatakan bahwa adanya
Hussein maupun Rizik Syihab ini adalah asli dan bukan rekayasa. Sementara polisi juga menyatakan bahwa penetapan tersangka ini juga berdasarkan adanya keterangan dari pihak Inafis Mabes Polri yang pada Senin lalu ini menyatakan ataupun merilis bahwa adanya foto konten pornografi milik Firza Hussein ini memang adalah asli dan juga identik dengan. Kemudian sudah kita membawa, tentunya kita nanti apakah yang bersangkutan ini menggunakan, kita lihat Interpol menggunakan blue notice bisa, blue notice itu untuk mengetahui aktivitas saja, mengetahui aktivitas dan kemudian di mana posisinya bisa. Kemudian nanti kalau misalnya pemeriksaan daripada tersangka Firza ini sudah selesai semua, kan nanti apakah ada kaitannya atau tidak sedang kita dalami semua. Sementara Alka, meski hingga saat ini Firza Hussein masih menjalani pemeriksaan, tetapi polisi belum dapat menetapkan status tahanan bagi Firza Hussein karena menurut pihak Polda Metro Jaya, penetapan status tahanan ini baru bisa diputuskan apakah Firza Hussein harus ditahan atau tidak. Ini dalam jangka waktu 1 kali 24 jam pasca adanya penetapan tersangka pada Selasa malam lalu. Alka. Ya, Bram, lalu terkait dengan upaya untuk mendatangkan Rizik Syihab sebagai saksi ke Indonesia, ini apa saja langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh polisi? Baik, Alka, untuk sementara Polda Metro Jaya mengatakan bahwa akan mengeluarkan surat pemanggilan ketiga maupun surat perintah membawa Rizik Syihab untuk hadir sebagai saksi di Polda Metro Jaya, dan rencananya memang surat ini akan segera dilayangkan pihak Polda Metro Jaya kepada pihak Rizik Syihab. Sementara Polda juga menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak Interpol yang nantinya direncanakan akan mengeluarkan red notice dan juga blue notice, yaitu adalah untuk mencari tahu di mana keberadaan Rizik Syihab di luar negeri, karena hingga saat ini masih terdapat sejumlah kabar simpang siur terkait dengan keberadaan Rizik Syihab. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Bram Herlambang melaporkan langsung dari Dia masih diperiksa, terus kondisinya juga kurang bagus kan, makanya tadi kemarin tuh ada dokter yang meriksa, ya alhamdulillah dari dokter dari polisian sudah memeriksa, terus diambil tindakan, terus istirahat seperti itu, terus dilanjutkan pemeriksaan lagi. Agenda pemeriksaannya masih seputar konfirmasi BAP yang lama ya, konfirmasi BAP yang lama dengan cross check BAP dari pihak lain, antara lain Bu Emma, lalu dengan ada beberapa statement dari Bu Firza yang disampaikan ke penyidik seperti itu. Sebenarnya bukan perlawanan hukum ya, tapi ada upaya hukum dari pihak kita gitu terkait dengan penetapan tersangka ini. Cuma kita masih akan bahas dalam 2 atau 3 hari ini. Arahnya sih ke sana ada. Ya itu kita masih tunggu, dan kita harapkan sih dari keterangan-keterangan yang beliau kemukakan, lalu sejauh ini dari awal pemeriksaan cukup kooperatif dalam kasus apapun, terus beliau dipanggil tidak datang, kooperatif dengan mengirimkan surat, lalu datang dipanggil jam 10 lebih awal, pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan baik, tidak ada penolakan-penolakan, lalu berita acara ditandatangan kemarin penetapan, karena penetapan tersangka itu juga. Jadi saya harap kita tidak ada menemukan lah gitu alasan kuat dari pihak polisian untuk menahan beliau seperti itu. Alasan kan yang kita maksud dugaan rekayasa itu bukan dari situnya ya, tapi bagaimana fotonya itu foto beliau yang tidak menggunakan baju lengkap atau itu diedit seperti itu yang poin kita. Dan perlu digarisbawahi, Bu Firza mengemukakan dalam BAP-nya ada pernyataan bahwa beliau mendesak pihak kepolisian terutama penyidik untuk mengungkap siapa aktor atau dalang di balik ini yang mengunduh, menyebarkan dan merekayasa foto dan chat-chat itu sehingga jadi masalah pidana ini. Padahal kan itu yang kunci ya untuk apa sih motif dia seperti itu. Apakah
Ya, komentar kita tetap bahwa pihak Bu Firza dalam hukum pidana kan pengakuan itu diutamakan ya seperti itu. Beliau mengaku, kesaksian beliau juga seperti itu, dari saudarinya juga dan pihak-pihak lain yang maksudnya juga mengakui bahwa beliau tidak pernah melakukan pose tersebut gitu ya, dan berfoto yang melanggar norma kesusilaan agama dan